Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas nih. Karena ini ujian iman, jawab yang betul. Pilih mana? 6.000 dolar Hong Kong tapi bisa sholat 5 waktu, atau 60.000 dolar Hong Kong tapi nggak bisa sholat sama sekali. Kalau 60.000 milih itu nggak sholat, wah saya langsung selesai. Nggak ada yang bayar juga ya. Sudah lihat sini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena akan ada tiba satu masa, satu waktu, orang sudah silau dengan dunia, tak peduli dengan iman. Itu bahaya. Di satu tempat di Indonesia itu pernah ada pengaduan hanya untuk kerja jaga toko, dapatnya tidak seberapa, tapi dilarang menunaikan sholat. Ingat ya Bu ya, dunia tidak satu saat akan nanti yang dibawa pulang itu bukan bekal yang sekarang didapatkan di dunia, karena alamnya beda. Saya tanya sama ibu nih, di dunia saja hukum sudah beda. Di Hong Kong sama nggak hukum yang ada di Indonesia? Mata uangnya sama nggak? Beda. Nah, beda tempat saja di dunia sudah beda hukum. Terus ibu mau pulang ke akhirat mau hukumnya sama? Nggak mungkin. Hukum akhirat beda. Ke alam kubur saja sudah beda. Ibu di dunia pakai pakaian begini. Kadang seragaman, kadang dilihat yang bagus dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke alam kubur, beda alam, pindah dunianya, tidak berbeda, tidak sama lagi, maka yang dikenakan pun tidak akan sama. Pakaiannya apakah begini? Tidak. Apakah handphone yang kita cari, gaji pertama saya buat handphone ini, nanti masuk ke alam kubur dibawa enggak? Tidak. Dolarnya dibawa enggak? Rupiahnya dibawa enggak? Tidak. Oh, nanti saya mau bawa handphone masuk ke alam kubur kan ya, kalau kamu kangen miskol aja. Bisa. Miskol dzarratin syarriyah. Gak nyambung. Nah, yang dibawa apanya? Amalnya. Amal pertama yang akan membantu kita saat pindah alam itu, kita yakin sebagai orang beriman, amal pertamanya, ingat dari awal tadi, ada fisik, ada akal, ada roh. Saat meninggal yang dicabut apanya? Rohnya. Maka yang dibawa itu amalan rohnya. Nah, amal roh ini beda dengan fisik. Makanan fisik, makan, sarapan, macam-macam. Makanan akal, belajar, baca. Makanan roh itu ibadah, sholat Bu, baca Quran. Ketika meninggal, rohnya dicabut, itu yang ikut sholatnya, yang ikut pengajiannya, baca Qurannya. Kalau makanan fisik gak ikut. Jadi yang kita kumpulkan sekarang, kalau meninggal itu gak ikut. Yang pintar-pintar sampai punya gelar S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, itu sampai dingin, kan kita S semua kan ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, itu gelar sebanyak apapun kalau meninggal nggak kepake. Semuanya pengen satu gelarnya, apa artinya almarhum? Bukan, almarhum itu yang disayang Allah. Oh. Almarhum itu yang disayang, dari kata rahimah, almarhum yang disayang Allah. Ini nggak kenal Allah pengen disayang, nggak pernah sholat pengen disayang, cie. Kenal Allah enggak, sholat enggak, baca Quran juga enggak, meninggal pengen disayang. Gimana? Ibu mungkin nggak sayang suami orang? Tidak, karena ibu nggak kenal. Ya, ini nggak kenal Allah pengen disayang. Jadi gelar itu akan hilang. Ini pakaian yang dibawa tidak akan dikenakan. Nah, karena rohnya yang dicabut, maka amalan roh yang dibawa. Ibu mau dapat gaji besar, majikannya perhatian, gajinya enak, hidupnya tenang. Kalau meninggal nggak pernah sholat, nggak akan nyaman di alam kubur. Ini saya kasih tahu sebelum masuk. Sebab kalau udah masuk gak bisa keluar. Allah yang maha tahu menginfokan banyak orang di dalam pengen keluar.
Karena banyak saat di luar itu mengerjakan amalan tidak siap untuk masuk. Mereka mengatakan, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, sebentar aja. Sebentar, kalau diberikan 1 detik pun saya istighfar. Kalau diberikan 1 menit saya sholat. Kalau diberikan 10 menit saya ngaji, ya Allah. Itu mereka mengatakan, sebentar aja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sebentar, kasih diskon sedikit aja. Ya. Kalau bisa saya keluar, saya istighfar. Nah, kita mumpung masih di luar, belum mah. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Nah, pertanyaannya, sebelum masuk bekal apa yang dibawa masuk? Karena setiap pindah tempat mesti ada bekal. Ibu mungkin gak datang ke Hong Kong kalau gak bawa bekal. Tidak, kan gak bisa jalan kaki ke sini. Dari Sumenep ke sini jalan, nggak mungkin, pakai pesawat dulu, ke Cengkareng dulu, ya, dari Cimahi gitu juga, dari Kudus gitu juga, dari Kalimantan pakai pesawat dulu, mesti ada bekal, nabung dulu, betul? Sekarang mau masuk kubur nggak ada bekal, susah masuk. Gimana? Man rabbuka, kata malaikat. Aduh, kada abi mata terang ya. Dipukul di palu tuh, dikasih hidup 70 tahun gak kenal Allah. Ada anak 3 tahun sudah bisa menyebut Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. 3 tahun mau disuntik, astagfirullah katanya tuh. Ada orang 30 tahun dikasih hidup gak bisa nyebut nama Allah. Ibu jauh-jauh ke Hong Kong, kalau sudah dikirim sampai ke Hong Kong belum kenal Allah, kemana lagi mesti dikirim? Oh, jelas? Jadi jangan sampai jauh-jauh ke Hong Kong, rizki di dunia dicari-cari, persiapan kubur rizkinya tidak dicari. Jadi harus seimbang. Betul, kerja yang bagus, gaji bagus, tapi pekerjaan akhirat pun harus dikerjakan untuk bekal pulang. Maka yang pertama yang harus kita kaji, pencarian rizki itu, carilah rizki yang membuat kita abadi dalam hidup. Dunia sementara, akhirat Nah, jadi kalau orang cerdas, dia akan mencari bekal untuk hidup selamanya. Kalau di dunia, maaf ya, kaya sementara, kalau meninggal hilang kayanya. Kalaupun cukup, orang sebut miskin sementara. Kalau meninggal bekal akhiratnya banyak, kaya akhiratnya. Nah, jadi bekal yang pertama, 1, untuk mencari rizki yang halal tadi, maka dibagilah kepada 2 bagian, cara dan bentuk. Caranya harus halal, bentuknya harus Biasanya suka lupa. Kalau sudah lupa suka nggak ingat. Ya, ini mohon maaf nih. Mohon maaf. Yang kita butuhkan untuk tubuh, untuk akal, untuk roh. Biasanya banyak orang mencari rezeki untuk tubuhnya saja. Untuk rohnya tidak dilakukan. Ini yang membuat gelisah dalam hidup. Maka pengajian ini berfungsi mengingatkan lagi. Supaya ada keseimbangan. Sampai ke Hong Kong kerjanya bagus, sholatnya juga Kalau bisa nanti berinisiatif ya, inisiasi. Ini kurang lebih warga kita ada berapa di Hong Kong? Ya itu paling gampang, banyak gitu ya. Banyak. Orang Islamnya banyak gitu ya. Nah, minimal punya cita-cita nanti misalnya ke depan pengen punya masjid ya, insyaallah yang dibuat insyaallah atau ditetapkan, diinisiasi oleh orang-orang Islam yang ada di sini dari Indonesia. Nanti kalau sudah jadi berbagi dengan yang lain-lain. Alhamdulillah, siap? Diniatkan dari sekarang, diniatkan supaya kalau niat itu dicatat amalannya. Ya, jelas?